Halo, Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan yang baper jadi tambah baper ya guys. Amin amin Allahumma amin. Jumpa lagi kita di Yurihan Author Channel guys. Kali ini Ane benar-benar pergi meninggalkan rumah Om Ridwan. Ane memilih tinggal bersama Bu Saidah di rumah singgah yang didirikan almarhum orang tuanya. Jom, kita simak ceritanya sama-sama guys. Meskipun hidup adalah sebuah pilihan, namun bukan cara seperti ini yang Ane mau untuk keluar dari rumah orang yang telah merawatnya sejak kepergian kedua orang tuanya. Ane masih saja berusaha menyeka jejak air mata yang sepertinya enggan untuk pergi. Pak sopir pun hanya diam, melihat penumpangnya berderai air mata, ia hanya memberikan tisu yang terpajang di dashboard mobilnya. Dan Ane pun menerimanya. Makasih banyak ya Pak, ucap Ane sambil menerima tisu pemberian Pak sopir. Sama-sama Mbak, nggak ada salahnya kok menangis, jika itu dapat meringankan sedikit beban yang kita rasakan, sahut Pak sopir sedikit menghibur Ane. Akhirnya, pria parubaya yang tak lagi muda itu, menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang rumah singgah yang dituju. Mbak, ini benar alamatnya kan? Tanya Pak sopir menyadarkan Ane dari lamunannya. Iya Pak, sebentar ya Pak, ucap Ane terbata. Ya sudah, biar saya turunkan kopernya Mbak. Ane segera membersihkan wajahnya, ia tak ingin Bu Saidah tahu, kalau dia baru saja menangis. Kemudian keluar dari taksi, dan melangkahkan kakinya dengan senyuman. Sedangkan Pak sopir, mengikuti Ane berjalan di belakangnya membawakan kopernya Ane. Pak, sudah, sampai di sini saja, ini ongkosnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mbak, tapi sebentar ya Mbak, saya ambil kembaliannya dulu. Kata Pak sopir sambil membalikkan tubuhnya hendak berjalan ke taksinya, untuk mengambil dompet yang tersimpan di laci dashboard. Pak, sudah, nggak perlu dikembalikan, untuk Bapak saja, mungkin itu sebagai tambahan rejeki untuk Bapak, ucap Ane sambil mengulas senyum. Tapi Mbak, Ane hanya menggelengkan kepalanya. Matur suwun enggeh Mbak, sehat selalu dan murah rezekinya, balas Pak sopir mendoakan Ane. Amin. Pak sopir pun berlalu dengan taksi yang dibawanya. Sementara Ane, melanjutkan jejak kakinya memasuki ruang tamu. Ruangan yang disiapkan khusus untuk menerima tamu yang datang, yang dijaga oleh salah seorang pegawai perempuan, namanya Mbak Umi. Assalamualaikum, sapa Ane pada Mbak Umi yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Mbak Umi pun menjawab salam tersebut tanpa mengalihkan pandangannya dari buku yang sedang ia baca. Waalaikumsalam, Mbak, Bu Saidahnya ada? Tanya Ane lembut. Mbak Umi langsung mendongakkan kepalanya, saat Ane menanyakan keberadaan Bu Saidah, pimpinan rumah singgah. Maaf, Mbak ini siapa? Ada keperluan apa bertemu dengan Bu Saidah? Jika Bu Saidahnya ada, tolong sampaikan pada beliau. Jika Ane ingin bertemu dengan beliau, jawab Ane dengan senyum ramah.
Kemudian Mbak Umi beranjak dari tempat ia duduk, sambil memperhatikan Ane dari atas hingga ke bawah, sambil melihat barang bawaan Ane. "Tunggu sebentar ya Mbak, silahkan duduk," ucapnya datar. Ane pun mengangguk, kemudian duduk di kursi tunggu. Beberapa menit kemudian, Bu Saidah muncul dari balik pintu pembatas antara ruang tunggu dan lorong menuju ke belakang. Dengan begitu girangnya, Bu Saidah menyambut Ane dengan pelukan hangat, sementara Mbak Umi menatapnya sinis. "Ane, akhirnya kamu datang lagi ke sini. Ibu senang sekali." "Datang lagi ke sini? Apa sebelumnya dia pernah ke sini? Bagaimana mungkin ini bisa di luar sepengetahuanku? Bukankah setiap tamu yang datang harus mengisi buku tamu? Memangnya siapa sih dia? Apa Bu Saidah ingin menambah pegawai baru? Posisi siapa yang direbutnya?" Monolog Mbak Umi sambil mencari nama Ane dalam buku daftar tamu. "Bu, Ane boleh yang nginap di sini beberapa hari. Sambil menunggu Ane dapat pekerjaan, pinta Ane meminta izin pada Bu Saidah." "Emangnya dia pikir ini hotel apa? Mau nginap gratis?" cibir Mbak Umi lagi dalam batinnya. "Kenapa harus minta izin sih? Kamu bebas kapanpun kamu mau datang dan menginap di sini, nggak ada yang melarang," kata Bu Saidah. "Maaf Bu, bukankah di sini rumah singgah untuk anak-anak yang nggak punya orang tua, ataupun anak-anak korban broken home?" sela Mbak Umi. "Umi, lebih baik kamu urusin saja pekerjaan kamu, biar Ane menjadi urusan saya," tegas Bu Saidah membuat Mbak Umi merasa dipermalukan di depan Ane. Bu Saidah pun mengajak Ane masuk, dan menunjukkan kamar yang dapat ditempatinya. Sedangkan Mbak Umi, disuruh oleh Bu Saidah untuk membawakan kopernya Ane. Meskipun dengan berat hati dan menggerutu, Mbak Umi tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bu Saidah. "Nah, ini kamar kamu Nek, semoga kamu betah tinggal di sini, dan dapat membantu Ibu," kata Bu Saidah. "Maaf Bu, bukankah Ibu sendiri yang mengatakan, jika kamar ini, hanya untuk pemilik rumah singgah ini jika beliau datang berkunjung, lantas, kenapa Mbak ini, Ibu beri kamar ini?" protes Mbak Umi lagi. "Sudah, kamu jangan banyak tanya, kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Jangan urusin yang bukan urusan kamu," tandas Bu Saidah sambil melotot. Mbak Umi pun diam dan hanya menganggukkan kepalanya, lalu pamitan untuk kembali ke ruangannya. "Maaf ya Nek, si Umi memang seperti itu mulutnya, suka rewel. Tapi sebenarnya hatinya baik, dan juga sangat rajin bekerja, serta bertanggung jawab dengan pekerjaannya," terang Bu Saidah. "Iya Bu, nggak apa-apa kok. Ane bisa mengerti. Sebelumnya, Ane minta maaf sudah merepotkan Ibu." "Apanya yang repot? Justru Ibu sangat bahagia. Ya, kali aja kamu mau tinggal di sini seterusnya bersama Ibu, mengelola peninggalan almarhum papa kamu. Nanti Ane pertimbangkan lagi ya Bu." "Ya sudah kalau begitu, Ibu tinggal dulu. Kamu istirahat saja dulu. Habis perjalanan jauh kan?" Ane hanya tersenyum manis. Bu Saidah pun segera meninggalkan kamar Ane, dan kembali pada pekerjaannya yang tertunda. Ane mengedarkan netranya, menyapu seluruh ruangan. Berharap ada sesuatu yang tertinggal milik kedua orang tuanya. Ane mencoba membuka laci yang terletak di sebelah tempat tidur. Tangannya meraih sesuatu dari dalam laci tersebut. Ane mengambilnya, kemudian ia melihat sebuah bingkai foto. Di dalam foto itu, tampak wajah kedua orang tuanya yang masih muda, dengan dua orang anak yang cantik dan tampan.
Gadis kecil itu, adalah Ane bersama dengan sang adik. Kembali air mata itu mengalir di kedua pipinya. Betapa ia sangat merindukan keluarganya. Ane pun memeluk erat bingkai foto itu. Tiba-tiba terdengar suara handphonenya berdering. Ane pun teringat pada Om Ridwan, yang berpesan, jika ia sudah sampai, segera menghubunginya. Ternyata benar, Om Ridwan yang menelepon Ane. Assalamualaikum Om, sapa Ane. Waalaikumsalam, kamu sudah sampai Ne? Tanya Om Ridwan. Alhamdulillah sudah Om, maaf, Ane lupa ngabarin Om. Alhamdulillah, yang penting kamu sudah sampai dengan selamat. Sudah ketemu dengan Bu Saidah? Tanya Om Ridwan kembali. Sudah Om, bahkan, sekarang Ane lagi ada di kamar Papa, terang Ane. Kamu menangis? Tanya Om Ridwan, karena terdengar suara isakan dari balik teleponnya. Ane hanya rindu sama mereka Om, ternyata di kamar ini, Papa menyimpan beberapa foto kenangan kami, imbuh Ane. Ya sudah, kamu yang sabar, jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Dan Om harap, kamu bisa betah tinggal bersama Bu Saidah. Nanti Om akan transfer uang untuk keperluan kamu, tukas Om Ridwan. Baik Om, sekali lagi, Ane minta maaf atas semua kesalahan Ane pada keluarga Om. Halalkan makan minum Ane Om, dan terima kasih atas semua kebaikan keluarga Om. Ane nggak bisa membalasnya Om, ungkap Ane. Kamu nggak perlu memikirkan itu Ne, yang penting, sekarang kamu dapat hidup tenang dan bahagia, dengan begitu, Om bisa tenang. Ya sudah kalau begitu, jaga diri kamu baik-baik. Jangan tinggalkan sholat, pesan Om Ridwan mengakhiri percakapannya dengan Ane. Sementara itu, Tante Widya menguping percakapan suaminya dengan Ane di telepon. Dia berbicara pada Ane, memangnya, pergi kemana si Ane? Kok bisa-bisanya dia nggak pamit sama aku? Dasar wanita rubah, beran Tante Widya yang langsung pergi mengecek ke kamar Ane. Tante Widya terkejut sekaligus khawatir guys, takut semua plan untuk mewujudkan cita-cita Tasya akan gatot, alias gagal total guys. Karena kepergian Ane, membuat Tante Widya jadi uring-uringan guys. Kira-kira, apa plan Tante Widya ya guys? Apakah Tante Widya punya plan baru untuk mewujudkan impian anaknya guys? Jom, kita selidiki pada bab berikutnya di Yurihan Author Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis bernuansa islami dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.